Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 226, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Begitu kata-kata ini diucapkan, suhu di seluruh aula turun drastis. Sangat dingin, bahkan Bruno Emer yang sombong dan mendominasi, melihat mata dingin 24 saat ini, tanpa sadar berkeringat di dahinya dan menelan ludah. Niat membunuh yang begitu kuat, pihak lain benar-benar berani bunuh. Ini adalah perasaan paling intuitif Bruno Emer. Namun, menurut temperamen Bruno Emer, bagaimana mungkin dia kewalahan dengan sia-sia? Dia sangat kesal, dan segera berteriak, "Kamu berani membunuhku. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku Tuan Bruno Emer." 24 tersenyum dingin, menoleh untuk melihat Mars tanpa daya, dan bertanya, "Bos, tidak apa-apa bagiku untuk membunuhnya." Ketika dia mengatakan ini, 24 benar-benar tenang. Bahkan Camelia Emer, yang berdiri di samping Gustavo Enzo saat ini, tidak berani membuka mulutnya untuk mengatakan apapun. "Ini semua salahku karena aku terlalu memanjakannya dan tidak memiliki siapapun di mataku." "Bruno, kamu lancang." Camelia Emer melangkah keluar dengan berani, naik dan menamparnya dengan keras, dan menegur, "Kembalilah dan renungkan dirimu, Nikita Emer, ambil tuan muda." "Ya, Nyonya." Nikita Emer berjalan keluar, sedikit menundukkan kepalanya ke arah Bruno Emer, dan memberi isyarat padanya untuk keluar. Tidak peduli betapa bodohnya Bruno Emer, dia tahu sekarang bahwa lelaki tua di kursi roda ini bukanlah orang biasa. Bahkan ipar saya sangat kagum. Penjaga bayangan tidak menghentikan Nikita Emer membawa Bruno Emer pergi, karena tuannya tidak mengatakan apa-apa. Setelah Bruno Emer keluar dari aula, dia menggertakkan giginya dengan marah dan mengutuk, "Nikita, siapa lelaki tua itu? Dia memiliki banyak latar belakang." Nikita Emer berkata, "Tuan muda, itu adalah kepala keluarga Enzo, Gustavo Enzo." "Apa?" Bruno Emer segera meninggikan suaranya beberapa kali setelah mendengarnya. Pada saat yang sama, kakinya lemas, berkeringat deras, dan dia merasa lemas. Gustavo Enzo, itu dia. Bahkan raksasa seperti keluarga Emer seperti semut di mata Gustavo Enzo ini. Baru sekarang Bruno Emer menyadari bahwa dia benar-benar berjalan melewati gerbang neraka tadi. Mati. Melihat kembali ke aula villa, Camelia Emer mendorong Gustavo Enzo ke aula, dan semua pelayan di sekitar telah mundur, hanya menyisakan anggota penjaga bayangan. "Tuan, mengapa Anda tiba-tiba datang ke sini? Mengapa Anda tidak membawa dokter di rumah dalam perjalanan yang begitu jauh?" tanya Camelia Emer berpura-pura khawatir, kakinya berlutut di tanah, dan jari-jarinya yang putih berendam di air yang bagus. Kungfu seni teh, awan yang mengalir dan air yang mengalir, memiliki rasa keindahan. Gustavo Enzo duduk di kursi roda, menutup matanya sedikit, dan setelah beberapa lama, dia berkata dengan tenang, "Camelia Emer, bagaimana kerja sama antara kamu dan keluarga cabang?" Dianggap sebagai awal yang baik untuk kerja sama antara keluarga utama dan keluarga cabang kita. Camelia Emer berlutut dan menyerahkan cangkir teh di tangannya kepada Gustavo Enzo. Gustavo Enzo mengambilnya, meletakkannya di telapak tangannya, dan menatap Camelia Emer yang sedang berlutut di depannya. Ketika menikahi wanita ini, dia tahu itu tidak mudah. Jika bukan karena rencananya sendiri, Gustavo Enzo tidak akan mengizinkannya melakukan banyak hal. "Apa pendapatmu tentang Aiden Enzo yang mewarisi keluarga Enzo?" tanya Gustavo Enzo. Camelia Emer tidak ragu-ragu, dan berkata, "Aiden Enzo tidak ada di rumah beberapa tahun ini, dan dia tidak mengerti banyak hal. Saya masih berharap bisa membantunya. Dengan cara ini, ketika dia tumbuh cukup kuat, saya akan serahkan semua urusan keluarga kepadanya." Camelia Emer berbicara dengan lembut. Namun, semua orang mengetahuinya dengan baik. Gustavo Enzo tersenyum dan berkata, "Mari kita bicarakan masalah ini setelah dia kembali. Anda harus melakukan bagian Anda bekerja sama dengan keluarga cabang. Jangan memikirkan hal lain. Saya punya pengaturan sendiri." Peringatan terselubung. Bagaimana mungkin Camelia Emer tidak bisa mengatakannya?
ini untuk memintanya agar tidak merentangkan tangannya terlalu jauh, sepotong kue yang memiliki pembagian dan kerja sama sudah cukup. Namun, bagaimana Camellia Emer bisa cukup? Ambisinya bukan hanya untuk bekerja sama dengan keluarga cabang, yang dia inginkan adalah segalanya dari keluarga Enzo, dan kekuatan seluruh Pulau Tianxin. Dia ingin menyelesaikan perjalanan besar yang belum diselesaikan oleh keluarga Emer selama bertahun-tahun. Jadi, setelah mendengar ini, alis Camellia Emer sedikit berkerut. Dia mengangkat alisnya dan menatap Gustavo Enzo, dan berkata, "Kamu tidak percaya padaku." Gustavo Enzo setuju, menyesap teh di tangannya, dan berkata, "Rasa tehnya sudah berubah, rasanya tidak enak lagi," katanya sambil meletakkan cangkir teh di atas meja teh. Perilaku dan kata-kata ini tampaknya tidak disengaja, tetapi bagi Camellia Emer, itu memiliki banyak arti. Kemudian, Gustavo Enzo berkata dengan sedikit lelah, "Kembalilah." Setelah selesai berbicara, Mars melangkah maju dan mendorong kursi roda Gustavo Enzo sendiri. Camellia Emer bangkit dan membungkuk dengan hormat untuk mengantarnya pergi. Namun, ketika dia berada di depan pintu, Gustavo Enzo berhenti, dan berkata dengan nada tenang, "Jangan mengira aku bisa melakukan kesalahan ketika aku sudah tua dan dikelilingi oleh orang-orangmu. Aku melihat semua trikmu." Kata-kata itu terdengar polos, tapi hati Camellia Emer bergetar hebat. Peringatan seperti itu sudah jelas. Camellia Emer menarik tangannya, dengan sedikit ketidakpuasan di matanya, dan menjawab, "Hanya karena aku orang luar, dari keluarga Emer, jadi kamu menjagaku. Saya menyarankan Anda untuk tidak melangkah terlalu jauh, jika tidak, Anda akan dikutuk. Ini adalah akhir dari cerita, saya harap Anda menjaga diri sendiri, dan jangan menggunakan trik lagi yang tidak baik untuk Aiden Enzo dan Vivian Low." Melihat sosok di kejauhan, Camellia Emer menggertakkan giginya dengan marah, berteriak histeris, dan menghancurkan banyak barang. "Gustavo Enzo, kamu terlalu curang. Aku, Camellia Emer, tidak akan pernah melepaskannya. Keluarga Enzomu bisa berdiri di puncak dunia, dan keluarga Emerku juga bisa. Mari kita tunggu dan lihat." Camellia Emer berteriak dengan marah, sudah hilang mulia dan anggun. Mars mendorong Gustavo Enzo keluar dari aula villa, dan bertemu dengan sekelompok orang lain di depan pintu. "Saudaraku, kapan kamu datang? Jangan beritahu aku, jadi aku bisa menjemputmu." Pada saat ini, Brilio Enzo memimpin sekelompok tentara bersenjata lengkap dan pembunuh, menjaga pintu, menunggu dengan hormat. Awalnya, dia siap untuk membunuh. Selama ada gangguan, Brilio Enzo akan menghancurkan Yunding Villa. Pada saat yang sama, Brilio Enzo telah mengatur tim penjaga keluarga Enzo yang bersenjata lengkap, dan mereka telah mengepung keluarga Emer di Jinling. Lusinan mobil kulit hijau itu, penuh dengan orang, berhenti hanya 500 meter dari rumah Jinling Yun. Selama ada perintah, keluarga Emer akan hancur. Seluruh keluarga Emer di Jinling juga dengan cepat memobilisasi tentara dari keluarga Emer. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Angin naik dan awan melonjak. Sejak saat itu, seluruh kota Jinling menjadi dingin. Pada saat ini, ketika Brilio Enzo melihat Gustavo Enzo keluar, dia juga menghela nafas lega, dan bergegas maju untuk mengambil kursi roda dari tangan Mars. "Aku baru saja keluar untuk melihatnya. Tidak ada yang serius. Tidak baik memobilisasi orang." Gustavo Enzo terbatuk beberapa kali, lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah ada berita tentang Zillian?" Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.